Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Basofi Pratama, NIM 2019 44012578, kelas 4A semester 4. Baik, saya akan mempresentasikan tentang media teknologi pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang artinya perantara atau pengantar. Terjadinya komunikasi dari pengirim ke penerima. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik secara verbal atau kata-kata dan tulisan, maupun nonverbal. Jadi, media pembelajaran merupakan sarana perantara adalah dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sendiri merupakan alat yang ampuh digunakan untuk memotivasi siswa agar mempunyai gairah belajar yang tinggi, yang lebih mementingkan aspek emosinya dibandingkan rasionalitasnya. Manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang ketiga adalah waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang kelima, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Yang keenam adalah peran guru mengalami perubahan ke arah yang positif. Posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Fungsi media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber, yaitu guru, menuju penerima, yaitu siswa. Adapun metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, yang keempat landasan empiris. Karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi meliputi grafis atau terdiri atas sketsa, gambar, grafik, bagan, poster, kartun, dan karikatur, dan peta data. Media bentuk papan yaitu terdiri atas papan tulis, papan flanel, papan tempel, dan papan magnet. Dan media cetak yang penampilan isinya tergolong 2 dimensi, seperti buku pelajaran, surat kabar dan majalah, ensiklopedia, buku suplemen, dan pengajaran terprogram. Karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya, misalnya globe, peta timbul, dan boneka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini,
proses pembelajaran haruslah bermanfaat bagi guru dan terutama bagi siswa itu sendiri. Oleh karena itu, posisi media pembelajaran cukuplah penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, proses pembelajaran tidak akan maksimal dan tidak akan berhasil. Yang kedua, yang kesimpulan penulis tarik adalah landasan-landasan yang digunakan dalam penggunaan media pembelajaran adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Keempat, landasan tersebut sangat erat kaitannya dengan proses penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga adalah karakteristik media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran meliputi 2 dan 3 dimensi. Penggunaannya tergantung pada bidang studi yang dipelajari. Taib, mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.